Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 8 September 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya siapa dia, dan aku akan mencoba menarik energi dari perasaan dia. Hari ini tanggal 8 September 2023. Heart to heart conversation, ya. Dia masih ingin selalu terhubung sama kamu. Perasaan kalian masih mengikat satu sama lain, ya. Kalian masih merasakan hadirnya dia di hidup kamu, bahkan dia pun begitu. Masih merasakan hadirnya kamu di dalam hidup dia. Terkadang kalian masih sering keingat satu sama lain, ya. Terkadang kalian masih uh, pikiran rindu dengan dia, bahkan dia pun seperti itu, ya. eh karena ini aku lihat cerminan, ya, heart to heart conversation, berarti memang dari si dianya juga belum bisa untuk ikhlas melepas kamu. Dan hari ini aku lihat dia masih mencoba untuk healing dari family issue, ya, dari tekanan-tekanan keluarga, dari tanggung jawab, ya, tanggung jawab dia terhadap keluarganya. Intinya dia ingin menyelesaikan masalah di keluarganya. It is safe for you to love, ya. Sekarang tuh dia udah bisa membuka hatinya untuk menerima dan memberi hal-hal baik, ya, energi-energi baik, ya, untuk bisa merasa dicintai dan mencintai. Karena dia merasa bahwa, ya, hidup dia harus tetap berjalan, ya. Dia masih layak kok memberikan cinta ini ke kamu, bahkan dia juga masih berhak kok, gitu ya, merasa masih berhak untuk kamu cintai. Dan aku lihat memang forgiving and learning, ya, dari si dia ini, maksudnya adalah memang dia itu udah bisa memaafkan dan belajar dari apapun yang pernah terjadi di hubungan kalian kemarin, ya. Masalah apapun, kekecewaan apapun, semuanya udah bisa tertuntaskan di hati dia, udah nggak ada rasa dendam lagi, nggak ada rasa amarah lagi, seperti itu. Tapi untuk hari ini aku lihat dia masih sibuk aja sama finance and career, ya. Jadi masih mengumpulkan pundi-pundi uang, ya, untuk kehidupannya. I wonder if you are happy without me, kata dia. Apakah kamu masih bisa bahagia ya tanpa aku? Karena dia lihatnya kamu tuh sekarang kayak udah apa namanya, nggak galau-galauan lagi, nggak uring-uringan lagi. Kamu kayaknya udah bisa move on dari dia. Makanya dia berpikir, atau perasaan dia itu merasa bahwa kayaknya kamu udah bisa move on dari dia, ya. I will wait for a sign from you. Yes, dia pengen datang lagi, ya. Dia pengen datang lagi ke kamu. Tapi karena dia melihat kamu tuh kayaknya udah bisa move on dari kamu, move on dari dia. Makanya di sini dia masih mikir-mikir nih mau datang ke kamunya. Apakah nanti kalau dia datang tuh kamu masih mau nerima dia, gitu ya. Makanya dia melihat tanda-tanda dulu dari kamunya. Kamunya nanti kira-kira masih welcome nggak sama dia kalau dia datang, kayak gitu. Finding out the truth crush me, ya. Jadi kebenaran kebenaran yang terungkap itu justru malah menyakiti hatiku, kata dia, ya. Entah apapun itu, termasuk dia melihat kamu udah bisa move on dari dia, itu termasuk menyakiti hati dia, gitu ya. Dia merasa terluka karena kamu udah bisa move on. Terus apalagi kebohongan-kebohongan dia yang terbongkar oleh kamu itu juga uh, membuat dia terluka, gitu ya, karena akhirnya kamu pergi meninggalkan dia, seperti itu. Nih kan, I regret lying to you. Dia menyesal telah membohongi kamu.
I replay our conversation over and over. Jadi dia masih uh, me- 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 apa, membuka kembali ya percakapan-percakapan yang pernah terjadi di masa lalu di antara kamu dengan dia. Oh, magician. Tegak ya magiciannya. Ten of Wand. Temperance. The Lovers. Aku butuh 2. Ada Six of Cups. Satu lagi. Okay. The Hierophant Reverse. Yes. Aku lihat di sini dia masih mengharapkan ketersediaanmu ya. Kebaikan hatimu untuk bisa menerima dia lagi. Karena aku lihat di sini dia itu masih menginginkan kamu menjadi pasangannya ya. Dia masih mengharapkan komitmen dari kamu ya. Dia pengen diberikan kesempatan kembali, entah ini yang kesekian kalinya, entah ini yang kedua, ketiga, keempat ya. Pokoknya ini entah yang kesekian kalinya, entah yang keberapa kalinya dia meminta lagi kepada kamu, mengharap lagi dari kamu kesempatan untuk bisa berkomitmen kembali lagi sama dia ya. Bahkan di sini aku lihat karena The Magician-nya tegak ya. Jadi kalau dia datang ke kamu terus kamu welcome sama dia, kamu menerima dia, kamu menerima lagi dia, kamu apa ya? Ya, kamu mau lagi untuk berkomitmen dengan dia. Aku lihat di sini dia akan memberikan timbal balik atau balasan yang sangat 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 uh, tulus ya, sangat tulus. Bahkan di sini aku lihat uh, dia akan memberikan segalanya. Ya, dia akan memberikan segalanya. Dia akan memberikan kebahagiaan ya, cinta yang luar biasa yang kamu butuhkan. Apapun yang kamu butuhkan akan dia beri. Aku lihatnya di sini. Dan aku lihat juga memang orang ini tuh serius banget ya, serius banget pengen balikan sama kamu, pengen diberikan kesempatan lagi sama kamu, pengen diberikan waktu lagi ya untuk bisa memperbaiki hubungan dan uh, menjalani hubungan lagi dengan kamu gitu. Dan memang yang kemarin-kemarin saat dia menjalin hubungan dengan kamu itu memang dia belum siap untuk kamu ajak komitmen ya. Banyak faktor yang mempengaruhi dia itu kemarin belum siap untuk menjalin komitmen sama kamu. Ya, banyak faktor. Tapi untuk kali ini dia benar-benar serius. Dia mau berkomitmen sama kamu, dia akan setia ya. Dia akan bertekad banget mencintai kamu ya. Dia nggak akan lagi takut untuk berkomitmen ya. Dia akan percaya diri ya, memahami pasangannya, ya memahami kamu. Di sini aku lihatnya memberikan kamu kebahagiaan, perasaan yang benar-benar baru dari dia, eh apa ya, cinta yang benar-benar baru. Dia nggak mau lagi mengulang-ulang apapun yang telah terjadi di masa lalu. Jadi semuanya itu benar-benar dia akan coba untuk memulainya dari awal sama kamu. Dan aku lihat di sini sebenarnya dia itu ingin mengandalkan kamu ya. Bahkan di sini aku juga sebenarnya melihat kamu juga ingin mengandalkan dia. eh Entah ini yang kemarin ya, cerita yang kemarin dia sadar gitu. Sebenarnya kita ini sama-sama saling suka ya. Maksudnya kamu dan dia itu sama-sama suka. eh Benar-benar sama-sama tulus mencintai. Tapi aku lihat di sini ego dia memang sangat tinggi. Gengsi dia memang sangat tinggi. Sehingganya dia itu belum bisa untuk memperlihatkan segalanya yang
jati diri dia terhadap kamu. Dia masih ingin terlihat bahwa dia kuat, bahwa dia hebat, bahwa dia bisa melakukan segalanya. Makanya di sini ada energi kemarin itu dia belum jujur sama kamu. Ada suatu masalah yang begitu besar, termasuk ini tanggungan hidup ya, tanggungan hidup keluarganya. Makanya di sini ada healing family issue ya. Dia itu masih menanggung kehidupan keluarga atau dia itu masih punya tekanan dari keluarga yang membuat dia ini sulit untuk jujur, untuk menunjukkan ke kamu. Karena dia takut masalah dia ini justru nanti akan mempengaruhi hubungan kalian gitu. Dia takut kalau kamu akan ilfeel sama dia. Dia takut kalau beban yang dia tanggung, kalau kamu tahu, kamu juga akan menderita gitu ya. Dia takut kamu juga akan menanggung beban dari dia gitu. Jadi di sini uh, sebenarnya dia itu niatnya tuh baik ya, nggak mau menyusahkan kamu, nggak mau memberikan beban ke kamu. Makanya di sini dia belum jujur sama kamu. Nah, sedangkan aku melihatnya ya kamunya berpikirannya berbeda gitu ya. Kenapa kamu nggak jujur sama aku? Kenapa kamu nggak berbagi cerita, berbagi keluh kesah, berbagi penderitaan kayak gitu sama si dia dengan kamu gitu ya. Si dia ini nggak berbagi penderitaan dengan kamu, nggak cerita gitu. Nah, kamu berperspektif lain akhirnya kamu hilang kepercayaan dari dia ya. Akhirnya ya ya udah berakhirlah hubungan kalian. Padahal di sini aku melihatnya tuh ya, kamu tuh berpikiran bahwa ya kalau punya pasangan tuh ya memang kita harus berbagi cerita. Kita harus ada komunikasinya. Kita harus berbagi apa peran dan berbagi beban gitu. Sedangkan dia tidak mau. Mungkin karena dia berpikir dia belum siap untuk berkomitmen dengan kamu ya, makanya di sini dia tidak mau memberikan beban ke kamu. Makanya dia menanggung semua beban hidup dia, terutama tanggungan dari keluarga dia atau tekanan dari keluarga dia, ya dia sendiri yang menanggungnya gitu. Dan juga selain hubungan kalian yang tidak stabil ya, dan kehidupan dia yang tidak stabil, ini juga memperlihatkan bahwa adanya dia dia itu lebih memprioritaskan yang lain daripada yang kamu. Bisa jadi ini selingkuhan ya, selingkuhan dia yang intinya dia punya fokus ke lain gitu ya. Dia berselingkuh dari kamu atau mungkin kalau misalkan kalian ya belum jadian tuh baru PDKT-an ya ada yang lain selain kamu gitu. Jadi aku merasa di sini kamu kurang diberikan perhatian, kamu nggak dihormati di sini, kamu nggak diberikan apa namanya tuh, nggak diberikan cinta yang tulus oleh dia kayak gitu ya. Karena di sini dia malah memfokuskan ke lain hati gitu ya, ke orang yang lain gitu. Jadi akibatnya ya kalian penuh dengan perselisihan dan menemukan pertengkaran ya. Bahkan di sini aku melihat tidak ada yang mau mendengarkan satu sama lain keluh kesahnya. Kamu terhadap dia, dia tidak mau mendengarkan. Bahkan di sini dia juga nggak mau memberikan keterangan ke kamu gitu ya. Akhirnya aku menemukan bahwa uh, kalian itu kayak mencoba mencari solusi sendiri-sendiri gitu ya, alih-alih untuk, memperbaiki hubungan ini, tapi justru malah banyak kesalahpahamannya. Karena kamu berpikir, ya kalau kamu mengutarakan, kekesalan kamu, mengutarakan rasa jengkel kamu, kamu pengen dia memberikan, apa, konfirmasi gitu ya tentang, "Kenapa nih kamu nggak pernah ngasih perhatian gitu ke aku gitu. Nah, sedangkan dianya itu kayak udah lelah dengan hidup, kayak udah lelah dengan pekerjaan, terus harus juga mengkonfirmasi dengan kamu tentang segala hal. Sedangkan aku lihat di sini kan dia belum siap untuk berkomitmen. Jadi menurut dia tuh kayak nggak perlu gitu ya mengkonfirmasi segalanya ke kamu gitu. Jadi
Ya bermasalah lagi kan, bermasalah lagi, akhirnya hubungan kalian hancur, ya. Eh, Bahkan di sini aku lihatnya juga berpisahnya juga nggak dengan cara baik-baik ya. Kalian bermusuhan, kalian penuh dengan amarah ya, kalian penuh dengan dendam seperti itu. Tapi jangan ditanya kalau tentang cinta, of course kalian saling mencintai. Ya, walaupun memang banyak perbedaan di antara kalian, entah ini jarak, entah ini status, ataupun usia, budaya, beda negara, intinya kalian banyaknya suatu perbedaan, sehingganya memang the lovers ini itu energi hubungan atau percintaan yang on off, ya, suka putus nyambung kayak gitu. Tapi bukan berarti putus nyambung ini ya karena eh, ketidakcocokan semata ya, tapi juga karena untuk membuat kalian itu lebih dewasa dan belajar gitu ya. Belajar bahwa ya kalau mau punya hubungan tuh enggak ucuk-ucuk eh, kenalan langsung nikah gitu ya. Enggak, tapi harus ada penyesuaian di antara kalian, harus sama-sama seimbang gitu ya. Eh Intinya kalian harus setara gitu ya. Harus saling bisa mengontrol diri sendiri, memahami pasangan seperti itu. Intinya kalian diajarkan untuk lebih paham tentang apa maunya kalian, harus maunya apa baiknya di dalam hubungan kalian agar kalian itu tetap langgeng kayak gitu ya. Ini suatu pengajaran. Tapi kalau ditanya tentang cinta, of course cinta banget. Di dalam lubuk hatimu paling dalam pun kamu masih cinta sama dia. Ya, dan dia pun begitu ya. The lovers ini artinya percintaan ya. Dan ini ada dua pasangan yang dinaungi oleh angel, kemudian diikat oleh dikelilingi oleh benang merah, ya. Nih diikat oleh benang merah. Jadi mau sejauh apapun kalian dipisahkan, sebesar apapun masalah yang kalian alami, kemudian apa tuh namanya, eh mau berapa kali kalian putus nyambung, I think di sini kalian akan didatangkan kembali, dipersatukan kembali ya, karena ini energy the lovers ya. Kalian tuh udah terikat gitu loh, terikat dengan benang merah ini. Jadi mau seperti apapun kalian mencoba untuk pergi jauh, pasti akan didatangkan kembali, akan ada masanya ya, akan ada masanya, waktunya kalian akan dipersatukan kembali. Nah, apalagi di sini ada Nine of Pentacles ya. Jadi dia masih selalu bernostalgia tentang kamu. Selalu kepikiran kamu, selalu rindu sama kamu, ingin mendatangi kamu lagi, ingin memberikan tawaran lagi ke kamu tentang perasaan dia gitu ya. Jadi masih ada energi mantan di sini. Bahkan aku lihat di sini kamu juga sebenarnya di lubuk hatimu yang paling dalam, kamu juga masih mengharapkan dia kembali gitu ya. Terkadang kamu juga masih suka bernostalgia kok dengan dia ya, tiba-tiba kepikiran, tiba-tiba kok ngerasa rindu sama dia gitu ya. Jadi masih ada energi mantan di sini, energi orang masa lalu ya. Jadi kuat ya. Hari ini tuh dia masih mengharapkan kamu, masih menginginkan kamu kembali, masih mengharapkan adanya kesempatan untuk berkomitmen lagi dengan kamu. Karena ini the hero pen-nya reverse ya. Jadi aku lihat di sini, walaupun kalian memang sama-sama saling cinta, tapi hari ini tuh masih punya rasa kayak hambar gitu ya. Hambarnya itu bukan perasaan, tapi situasinya kayaknya hambar. Maksudnya gimana? Kalian masih saling cinta, of course saling cinta, tapi kayak masih belum siap untuk berjuang gitu ya. Masih berfokus pada diri sendiri. Masih apa ya? Masih punya rasa apa ya? Nggak cukup untuk hanya sekedar cinta doang gitu. Jadi gairahnya itu belum muncul aja untuk kembali lagi. Tapi kalau ada niatan diberikan kesempatan, of course dia masih pengen punya kesempatan dari kamu kayak gitu. Tapi aku lihat dari sini karena ini tuh hero pen, memang saat ini tuh lagi ada energi
kurang menggairahkan aja gitu ya. Entah ini dari kamu, dia melihat kamu kayak ini tadi udah bisa move on dari dia, makanya kayaknya kalau dia datang tuh kayak cuman apa ya? Hmm, mencari peluang tidak apa ya, tidak diterima oleh kamu aja gitu kalau kamu melihatnya kalau dia melihat kamu ini kayaknya udah bisa move on gitu ya dari dia. Jadi makanya di sini dia sambil menunggu gairah kamu datang lagi gitu ya terhadap dia atau intinya kira-kira nih kamu bisa welcome lagi ke dia, kamu memberikan tanda-tanda atau sinyal ke dia, ya dia akan datang lagi. Cuman saat ini tuh dia melihat kayak kamu itu udah bisa melepas dia, udah bisa move on gitu. Jadi dia kalau untuk sekarang datang tuh masih 50-50 gitu ya. Mau datang atau enggak ya, datang atau enggak ya gitu. Jadi aku lihat di sini ya, kalau misalkan kamu siap memberikan dia tanda-tanda bahwa oke, aku mempersilahkan kamu lagi datang ke hidup aku gitu ya. Atau mungkin kamu di sini mau ngechat dia duluan atau menghubungi dia duluan ya silahkan ya mungkin itu salah satu tanda dari kamu bahwa kamu welcome sama dia. Nah, ketika kamu udah ngasih tanda ke dia bahwa kamu welcome, aku lihat di sini dia akan memperjuangkan kamu banget nih ya. Udah ada The Magician, kemudian ada The Hierophant. Karena aku lihat di sini dia memang benar-benar serius kali ini ya untuk merayu kamu, untuk memberikan percakapan secara seksual, secara em, intinya lebih menggairahkan gitu. Dia akan datang memberikan rayuan-rayuan maut ya. Eh, dan dia di sini akan memberikan hal-hal yang romantis gitu sama kamu. Entah ini kalau misalkan kalian jauh, ya kalian beda kota, beda negara, dia belum siap untuk datang ke kamu, ya mungkin kata-kata romantis seperti itu ya. Tapi kalau misalkan dia datang ke kamu secara fisik, pertemuan fisik di sini, ya mungkin nanti dia membawa bunga, membawa coklat, membawa hadiah gitu ya. Intinya dia akan melakukan hal-hal romantis, percakapan-percakapan yang seksual gitu ya. Dan ya intinya merayu kamu ya agar kamu luluh lagi sama dia. Nah, kalau di sini dia lihat kamu belum siap untuk menerima dia, yes, I think dia akan menunggu kamu sampai siap. Dia akan menunggu sampai waktu yang tepat untuk dia bisa datang lagi ke kamu, untuk kamu bisa lagi welcome sama dia, gitu ya. Jadi masih ada energi kesabaran dari dia, energi bersabar dari dia, menunggu waktu yang tepat untuk kamu bisa lagi menerima dia, untuk kamu bisa lagi welcome sama dia, kayak gitu ya. Untuk ya sampai kapan nih kamu akan begini terus? Dia akan tunggu sampai kamu bisa menerima dia lagi ya, agar dia datang itu nggak dengan penolakan dari kamu ya. Gitu ceritanya. Jadi dia pengen datang, jadi nggak ada kata penolakan, dia langsung diterima gitu sama kamu. Makanya di sini dia masih punya energi sabar, menunggu waktu yang tepat untuk bisa memiliki kamu. Gitu deh. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, kemudian Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius, Taurus, dan Gemini. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Zodiaknya ini bisa dari zodiak dari sisi dia ataupun dari sisi kamu. Maka dari itu berbijak ya dalam menanggapi pembacaanku. Kalau memang ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini energi kalian. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.